kurang lebih ada 30 hektar untuk tanaman kakao. Bukan hamparan, tetapi tiap-tiap kakak atau penduduk itu punya tanaman kakao, masanya 2 minggu sampai 3 minggu ini panen. Kalau di usia muda itu kakao cenderung tahan penyakit. Usia 20 tahunan ini kelihatannya perlu permajaan juga. Produktivitas menurun, gak rentan pada serangan hama penyakit. Kalau terlalu banyak daun, terlalu banyak cabang, akhirnya nutrisi itu diserap oleh cabang-cabang yang tidak berfungsi sehingga tidak menjadi buah. Per tahun ada kurang lebih 10 ton sampai 12 ton lah. 1 kilo 35.000 lah. Kalau non fermentasi adalah 30.000. Berarti 1 ton itu 30 juta ya. Kalau 10 ton ya 300 juta lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugito. Saya selaku Ketua Pengelola Rumah Coklat Mudak, salah satu unit usaha BUMDesa Abadi Desa Mudak. Rumah Coklat Mudak ini merupakan pengolahan kakao fermentasi menjadi beberapa varian olahan coklat, baik coklat batangan maupun bubuk coklat dan butter atau lemak coklat. Desa Mudak di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Selain merupakan olahan coklat, juga kita berinovasi menjadi tempat wisata kuliner, wisata edukasi. Selain itu, untuk tempat edukasi, bagaimana cara pengolahan kakao dan juga bagaimana cara fermentasi kakao. Karena di sini salah satu penghasil coklat atau kakao. Di samping itu juga biar ada nilai tambah dari kakao itu sendiri. Kalau yang selama ini dijual secara gelondong maupun secara biji kakao mentah, nah kita olah menjadi beberapa varian coklat sehingga satu ada nilai tambahnya, yang kedua juga bisa membuka lapangan kerja, ketiga juga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Kurang lebih ada 30 hektar untuk tanaman kakao. Sistemnya ini bukan hamparan, tetapi tiap-tiap kakak atau penduduk itu punya tanaman kakao. Ya ada yang 10 pohon, ada yang 20 pohon, ada yang 50 pohon. Tanaman kakao itu di Desa Mudak ini mulai tahun 2000-an lah, 2003, 2004 ini sudah mulai gencar nanam kakao. Kakao di sini itu yang dulu itu kan hibrida F1, ada Sulawesi 1 dan juga MCC 02. Kalau yang dulu itu kan yang banyak itu dan dari Puslit Jember dulu, hibrida F1 yang sudah lama. Kemudian datang lagi seperti Ikri juga dari Puslit. Kemudian yang terakhir kemarin adalah MCC 02 dan Sulawesi 1. Kalau di usia muda itu kakao cenderung tahan penyakit kelihatannya. Kalau di atas usia 20 tahunan ini memang kelihatannya perlu permajaan juga. Sehingga produktivitas menurun, gak rentan pada serangan hama penyakit. Bisa regenerasi atau bisa dipotong terus diokulasi lagi dengan jenis yang lebih bagus. Setelah tumbuh nanti dipangkas sehingga tumbuh tunas baru yang lebih bagus, yang lebih produktif. Kalau usia-usia produktif kakao itu di usia berapa? Di usia 8 tahun itu produktif sekali. Di usia mulai Georgette itu bercabang 3 itu usia
usia 3 tahunan belajar buah. Seperti yang di sekitaran Rumah Coklat ini kan usia 3 tahunan. Kakao yang normal ya dalam satu pohon itu bisa produktivitas secara normal bisa 5 kilo, bisa sampai 10 kilo satu pohon. Tergantung usianya juga. Jadi satu buahnya normal, tidak besar kecil. Kalau terlalu banyak ya kita buah itu ya harus kita kurangi. Tidak semuanya kita pelihara supaya nanti bijinya itu besar-besar. Kalau buahnya kecil nanti bijinya juga kecil. Untuk musim panen kakao itu kontinuitas ya. Tidak ada masa panen kayak cengkeh itu. Kalau cengkeh kan tahunan, durian juga tahunan. Tapi kalau kakao itu asal dipelihara dengan bagus, ini setiap saat panen. Ya kalau di total ya per tahun ada kurang lebih 10 ton sampai 12 ton lah. Tidak diserap di Rumah Coklat semuanya, karena yang kami olah di Rumah Coklat ini yang kakao fermentasi. Selebihnya dijual di pasar bebas. Di Rumah Coklat kan skala UMKM, skala industri kecil menengah. Taruhlah 1 kilo 35.000 lah. Kalau non fermentasi taruhlah 30.000. Berarti 1 ton itu 30 juta ya. Kalau 10 ton ya 300 juta lah. Nah, potensi juga karena itu kalau dirawat dengan bagus, karena sepanjang musim ini panen asal perawatan bagus, pemeliharaan bagus, sehingga setiap musim setiap kali bisa panen. Masanya 2 minggu sampai 3 minggu ini panen. Yang harus diperhatikan tentunya ada pemeliharaan secara rutin, baik pemangkasan cabang-cabang yang tidak berfungsi, juga kalau ada penyakitnya ya kita semprot dengan pestisida baik organik maupun non-organik. Kalau ada hama ya bagaimana pengendalian hama seperti tupai atau yang lainnya. Kita lihat sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Kalau sudah tumbuh tentunya ada tunas-tunas baru, yaitu yang tidak berfungsi ya harus kita potong. Cabang-cabang terlalu rimbun, tidak beraturan ya kita potong. Kita lihat cabang yang produktif itu seperti apa, yang non produktif ya perlu kita potong. Kakao itu tidak mati meskipun dipotong banyak, justru nanti akan tumbuh jadi bunga dan buah. Kalau terlalu banyak daun, terlalu banyak cabang, akhirnya nutrisi itu tersedot atau diserap oleh cabang-cabang yang tidak berfungsi sehingga tidak menjadi buah. Kalau tidak bersih atau tidak disiangi itu kan banyak juga hama-hama atau penyakit di sekitaran situ. Sinar matahari cukup, tidak terlalu panas tapi tidak terlalu tertutup sehingga ada sinar matahari yang cukup untuk proses pembuahan dan sebagainya. Tapi kalau terlalu panas juga nggak bagus. Waktu di musim kemarau kan juga perlu air juga untuk perawatan, pemupukan yang rutin ataupun yang seimbang lah. Tidak banyak tetapi harus rutin lah, baik pupuk organik maupun non-organik. Pemupukan yang bagus itu di waktu mau musim penghujan, Pak. Jadi nanti bisa langsung diserap oleh tanaman. Sebetulnya nggak begitu rentan ya, asal kita rutin di dalam pemeliharaan. Taruhlah waktu panen juga harus dipanen, karena misalnya buah itu tidak dipanen juga cabangnya nanti juga nggak kuat atau terjadi kering. Tentunya di era sekarang itu banyak sekali hama-hama ataupun penyakit. Nah itu ya kita harus rutin mengikuti perkembangan zaman. Kita harus rutin di dalam pemeliharaan, penyiangan maupun penyemprotan. Juga kebutuhan nutrisi tanaman seperti pupuk tadi. Hama yang ada itu seperti tupai kalau hama ya. Tupai itu pengerat ya. Itu bijinya sampai habis. Sehingga kalau tupainya bisa berkembang banyak, juga biji-biji kakao itu tidak tersisa, tinggal lubang-lubang aja, tinggal kulitnya aja. Kalau penyakit itu ya PBK maupun Helopeltis itu yang kayak seperti lalat buah itu. Penanganan
penanganannya yaitu kita semprot, di samping itu juga kita kasih perangkap biar dia itu mengumpul di suatu tempat nanti mati sendiri. Perangkapnya pakai namanya cairan petrogenol itu. Nanti dikasih tabung aqua itu, dikasih air lah, ini dipancing supaya masuk situ. Akhirnya dia mengumpul situ sehingga tidak menyerang kepada buah kakao tersebut. Di antara penyakit-penyakit itu yang paling fatal yang mana, Pak? PBK itu karena dia penyakit busuk kulit atau penyakit busuk kakao itu. Belum sampai tua, belum sampai menguning sudah busuk, jadi dia gagal panen, nggak sampai produksi dia. Kalau sampai ada serangan hama maupun penyakit tentunya tidak panen, karena ini kalau kelihatannya bagus kakao itu kalau dipecah ini dalamnya kan lengket ya, sehingga produktivitas kan menurun, sehingga mengalami kerugian petani itu. Penanggulangannya harus ada penyiangan, pemangkasan secara rutin dahan-dahan yang tidak berfungsi, bisa secara kimiawi maupun non kimiawi. Kalau non kimiawi ya pakai penyemprotan seperti buat sendiri itu ya, seperti laos atau babaan pule yang pahit-pahit itu diramu terus difermentasi 2 minggu, ini menjadi obat penangkal juga yang lebih efisien dan murah. Memang kalau kimia itu kan lebih praktis, kita beli sudah langsung diaplikasikan. Juga naungan itu harus semi terbuka, jangan sampai rindang. Penyiangan rumput-rumput di sekitar pohon dan juga dibuat rorak-rorak atau lubang untuk ngubur yang kena penyakit helopeltis atau PBK itu biar tidak menjalar, kakaonya dikubur di dalam lubang. Cara masif memberikan edukasi kepada petani, baik lewat petani langsung maupun lewat kelompok-kelompok tani, bagaimana cara mengatasi hama dan penyakit, bagaimana pemeliharaan secara rutin untuk tanaman kakao tersebut agar bisa berproduksi dengan bagus. Saya berpesan kepada para petani agar tanaman yang sudah ada betul-betul dipelihara dengan bagus. Kebutuhan nutrisi seperti pupuk maupun air juga perlu diperhatikan. Jangan sampai buahnya dipetik tapi kebutuhan nutrisinya tidak diperhatikan, sehingga mempengaruhi produktivitas kakao itu sendiri. Tingkat kelembapan jangan sampai terlalu lembab. Jamur akar itu juga mematikan juga. Rumah Coklat ini sudah dikenal dan sudah bisa berproduksi. Tentunya harus ada kelanjutan, jangan sampai putus di tengah jalan, sehingga dengan adanya Rumah Coklat ini tentunya ada multi efek, baik dari segi perekonomian, dari segi kesejahteraan para petani maupun masyarakat yang ada di Desa Bodak. Meskipun tempatnya di pelosok desa, sudah bisa memproduksi coklat dan tidak kalah dengan coklat-coklat dari pabrikan, sehingga ini harus benar-benar dikelola dengan bagus agar bisa tumbuh berkembang. Petani-petani ini tetap eksis untuk memelihara kakao yang masih ada, dan tentunya harapan ke depan bisa ditambah lagi dan dipelihara dengan bagus. Bagi para teman-teman yang ingin belajar tentang pertanian dan peternakan, bisa mengunjungi website EduFarmers. Buka website tersebut, panjenengan atau teman-teman bisa mendapatkan beberapa edukasi ilmu pengetahuan tentang pertanian apa saja. Bisa join dengan Facebook komunitas. Linknya ada di deskripsi. Tempatnya terbuka, enak, sejuk, segar, sehingga itu sangat cocok untuk healing atau menikmati suasana alam pedesaan. Kalau di daerah Magetan punya sarangan untuk ngadem, di Ponorogo punya telaga ngebel untuk ngadem, di Madiun harapannya punya Rumah Coklat yang tempatnya di lereng pegunungan untuk bisa ngadem atau nyoklat sambil melihat nuansa atau pemandangan alam yang seger.
Mungkin apa yang saya sampaikan ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.